satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita untuk berkumpul bersama di tempat kita masing-masing untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita meresponi panggilan ibadah pada minggu siang ini yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23-27. Kita akan membacakannya secara responsoria. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Bersama-sama, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Dengan tetap berdiri, mari kita meninggikan nama Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Majesty, Medley, How Great Thou Art. Majesty, Medley, How Great Thou Art. Majesty,
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat kami masing-masing untuk memperoleh kesempatan sekali lagi ya Bapa untuk menikmati hari-hari kami ya Bapa, terkhususnya untuk hari ini untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih atas berkat yang senantiasa tercurah dalam hidup kami ya Bapa, dan pada saat ini ya Bapa kami ingin benar-benar menikmati Engkau, Engkau yang bertata di dalam hati kami, Engkau bertata dalam pikiran kami ya Bapa. Kiranya ibadah pada minggu ini kami dapat benar-benar nikmati, kami dapat resapi, sehingga menjadi petunjuk dalam kegiatan kami ke depannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau siapkan hati kami, Engkau siapkan tanah yang subur untuk firman Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami siap untuk beribadah dan memuji memuliakan Engkau pada minggu ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan pada minggu siang ini yang terambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa bersama-sama. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ujung-ujung bumi. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang menyatakan betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Siapa kita yang layak untuk dipilih dengan segala kebrobrokan yang kita miliki, dengan segala penyimpangan yang kita lakukan, dengan segala hal yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur. Kita nyanyikan Why Have You Chosen Me?
nyanyian yang sangat indah. Sekarang kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan iman percaya kita bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pada kesempatan ini kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia Tuhan buat kami. Siapa kami ya Bapa yang layak dipanggil anak-Mu? Dengan segala hal keberdosaan yang kami lakukan, dengan segala hal yang mendukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan Tuhan untuk kami hingga sampai pada saat ini ya Bapa. Untuk ketakutan kami dan kekhawatiran kami dengan pandemi yang sekarang ya Bapa. Namun satu hal yang kami syukuri, Engkau masih memegang kami, masih menyertai kami. Engkau masih memberkati kami di setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa buat semuanya itu. Kiranya kami dapat tetap semangat, bersuka cita untuk menjalankan setiap tanggung jawab yang Engkau anugerahkan buat kami, untuk kami lakukan di tengah-tengah peristiwa pandemi ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang terkena dampak dari pandemi ini. Kami tidak bosan-bosan ya Bapa untuk mendoakan mereka. Kiranya Engkau senantiasa sertai mereka, dan kiranya melalui kejadian ini ya Bapa, nama-Mu senantiasa dimuliakan, senantiasa ditinggikan, dan kami sepenuhnya bergantung sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk peristiwa penipuan yang telah kami dengar dalam minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang adil, Allah yang benar sendiri ya Bapa, yang mengubahkan setiap kami untuk senantiasa bertindak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kiranya keadilan itu Engkau wujudkan ya Bapa. Engkau juga yang menuntaskan ya Bapa untuk kejadian atau peristiwa penipuan yang terjadi. Engkau ya Bapa yang beracara di dalam kami, dalam setiap kami, kiranya keadilan Tuhan yang dari Tuhan senantiasa yang nyata ya Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk pelayanan di setiap gereja-gereja di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, walaupun pandemi ini semakin menjadi-jadi, namun penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam gereja, di setiap gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memegang setiap gereja untuk senantiasa menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kiranya kami juga bisa tersentuh melalui ibadah online yang masih berjalan sampai sekarang ini. Tuhan, kami berdoa kiranya peristiwa ini tidak benar-benar mengurangi iman kami kepadamu, melainkan membawa kami lebih dalam lagi menikmati Engkau di setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan dan masih Tuhan beranugerah buat kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengurusan sinode di Christ Chapel ya Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang sertai buat segala hal yang harus dipersiapkan ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap petugas-petugas pelayan yang mengurus pengurusan sinode ini ya Bapa. Kiranya semuanya dapat dikerjakan di dalam nama Tuhan,
hingga semuanya selesai dan kami dapat melihat suatu rencana Tuhan yang nyata dan pasti ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak buat semuanya. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, di setiap pribadi kami ya Bapak. Engkau yang mendengar, Engkau yang memberkati, Engkau yang memiliki hati kami, Engkau memiliki hidup kami sepenuhnya ya Bapak. Kiranya kami tetap tegar, kami tetap semangat untuk memuji memuliakan Engkau di setiap bagian yang Engkau anugerahkan untuk kami. Mari Bapak Ibu, kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan perpuluhan dan persembahan syukur kita, yang didasarkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4, ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk berkat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Ini sebagian berkat yang kami kembalikan kepadamu ya Bapak. Engkau terima ya Bapak supaya menjadi keharuman namamu ya Bapak. Dan kiranya setiap uang yang dikumpulkan ya Bapak dapat dipergunakan dengan bijaksana untuk menyebarkan kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat yang Kau anugerahkan. Engkau sumber berkat dalam hidup kami sehingga kami mengembalikan kepada-Mu sebagai sumber berkat itu sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan ucapan syukur kita untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk disegarkan kembali, untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Karena saya yakin firman Tuhan itu sendiri menjadi petunjuk untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ancient Word.
tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September, dan puji Tuhan, iklim kembali seperti dulu, di mana hujan mulai berderai dan membasahi tanah, membasahi rerumputan, sehingga sekarang sungai penuh dengan air, tumbuh-tumbuhan kembali bersemi hijau, dan air sumur terisi lagi. Kita bersyukur ada beberapa daerah yang mengalami hujan dan suasana menjadi segar lagi. Kiranya Tuhan juga memberkati tempat di mana Anda berada dengan berkat Tuhan yang khusus. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita memulai pendalaman firman. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah bagi kami hari demi hari. Dan pagi ini kami ingin belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menyatakan berkat dan pertolongan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selama beberapa minggu ini kita belajar kitab 1 Tesalonika. Anda, saya, dan kami sekeluarga juga mengikuti pemahaman 1 Tesalonika ini. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki bagian pasal 2 bagian akhir dan pasal 3 bagian awal. Kita akan belajar 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat kelima. Saya akan membacakan bagian awal, yaitu pasal 2 ayat 17 sampai ayat 20. Bagian berikutnya kita baca nanti, ya. Demikian bunyinya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh, dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. 1 Oktober 2018 yang lalu, National Geographic membahas suatu topik yang menarik, berjudul "Apa yang terjadi pada otak dan tubuh ketika kita mengalami homesick?" Saudara-saudara, artikel itu menunjukkan ada psikolog, juga kemudian profesor kesehatan yang membahas tentang topik itu. Kenapa sampai dibahas? Karena setiap orang bisa kangen rumah. Nah, saudara, apakah Anda pernah kangen rumah? Pada saat apa itu? Mungkin pada saat Anda di luar negeri, mungkin pada saat Anda sedang di luar kota. Pada saat Anda sedang kangen semacam itu, apa yang Anda lakukan? Kirim WA? Atau telepon langsung? Atau Anda melihat foto-foto Anda yang lama? Setiap orang bisa mengalami kangen. Bolehkah saya bertanya, sewaktu Anda dulu masih kecil, siapa teman-teman Anda yang begitu akrab sehingga membuat Anda ingin ketemu mereka lagi? Nah, pasti ada pengalaman-pengalaman menarik bersama mereka. Saudara-saudara, setiap orang bisa kangen. Dan inilah juga yang terjadi pada Paulus. Paulus mengalami kangen semacam itu. Dan surat 1 Tesalonika ini menyatakan emosi Paulus yang begitu pribadi. Dan kita bisa belajar apa saja yang menjadi isi hati Paulus berkaitan jemaat di Tesalonika. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya ingin memberi tema jauh di mata, dekat di hati. Pada waktu kita kangen dengan orang lain, sekalipun kita jauh, gambar orang itu, bayangan orang itu, adegan bersama orang itu ada di benak kita, ada di hati kita. Jauh di mata, dekat di hati. Ini ungkapan yang indah dari Paulus.
Saudara-saudara, mari kita pelajari beberapa frase di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Dan ini menarik karena melalui frase-frase yang kita baca ini kita memahami bagaimana kaitan dan relasi Paulus dengan jemaat Tuhan di Tesalonika. Mari saja kita memperhatikan 1 Tesalonika 2 ayat 17. Demikian bunyinya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh, dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Saudara-saudara, di sini Paulus mengungkapkan, Paulus merindukan jemaat. Paulus merindukan jemaat Tuhan di Tesalonika. Paulus sungguh-sungguh ingin bertemu dengan jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, setelah saya mempelajari kisah perjalanan Paulus, saya memahami kenapa Paulus sampai begitu memiliki kerinduan yang besar terhadap jemaat Tuhan di Tesalonika. Saudara-saudara, perhatikan peta ini. Paulus menjelajah mulai dari Yerusalem, kemudian menuju ke utara, lalu berakhir di Troas. Di Troas, dia dipimpin Tuhan untuk menyeberang ke Makedonia. Jadi saudara-saudara, Paulus dengan penuh pengharapan menuju ke Makedonia dengan rasa ingin tahu apakah yang akan Tuhan kerjakan melalui dia di Makedonia. Dia menjelajah beberapa kota dan tibalah dia di Tesalonika. Di sini termasuk kota-kota pertama yang paling jauh yang pernah dia kunjungi. Dan ini adalah masa-masa pertama dia mengunjungi daratan Yunani yang termasuk benua Eropa. Nah, saudara, pada waktu dia menyampaikan berita Injil yang sederhana itu tentang Kristus yang mati dan bangkit, tidak diduga orang-orang Yahudi di sana percaya pada beritanya. Orang-orang non-Yahudi di sana juga percaya pada beritanya. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang kelihatan sederhana, tetapi tetap menakjubkan bagi kita, tetap menakjubkan bagi Paulus. Bagaimana mungkin berita yang begitu sederhana bisa menggerakkan hati orang untuk percaya? Ini pasti karya Tuhan melalui Roh Kudus untuk membuat mereka percaya pada Tuhan. Jadi saudara, dengan penuh sukacita, Paulus melihat kelahiran baru orang-orang yang dilayani di tanah yang sangat asing ini. Jadi kita bisa membayangkan pasti Paulus ingin segera membina mereka, membimbing mereka, supaya mereka bisa bertumbuh secara kerohanian. Kita bisa membayangkan Paulus berharap bisa tinggal di Tesalonika berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk bisa membimbing orang-orang percaya ini. Tetapi tidak diduga, sebagian orang di sana ternyata memusuhi dan kemudian Paulus dan timnya harus pergi meninggalkannya. Saudara, ini sesuatu kondisi yang tidak terduga dan didesak oleh situasi yang sangat buruk. Nah, sekarang saudara, Paulus berada, kalau tidak di Korintus, di Athena pada saat menulis ini. Mengapa Paulus begitu merindukan jemaat Tuhan di Tesalonika? Jawabannya adalah karena jemaat tersebut bagaikan anak-anak yang baru lahir. Jemaat Tuhan di Tesalonika bagaikan anak-anak yang baru dilahirkan dan mereka perlu dibina sejak mereka baru mengenal Tuhan. 13 Maret 2020 yang lalu di Spanyol terjadi peristiwa yang cukup memilukan. Seorang ibu muda yang hamil tua, umur 34, dia harus melahirkan. Dan sebelum dia melahirkan, ternyata dia dideteksi positif corona. Jadi saudara, proses kelahiran itu begitu rumit dan mendebarkan supaya bayi ini tidak tertular. Dan setelah bayi ini dilahirkan, apa yang terjadi? Ibu ini dilarang menemui bayinya selama berhari-hari sampai dia dinyatakan bebas dari corona. Nah saudara, wartawan mewawancarai ibu ini dan ibu mengatakan betapa dia ingin ketemu anak,
anak yang dilahirkan, anak yang pertama kali dilahirkan, dan sekarang setelah dilahirkan harus menunggu berhari-hari. Satu sisi dia menyadari, jikalau dia terlalu cepat menemui bayinya bisa tertular. Nah, saudara-saudara, ternyata ibu ini ketularan dari kakeknya yang meninggal karena corona. Maksud saya apa, saudara-saudara? Jikalau seorang ibu dipisahkan dari bayi yang dilahirkannya, betapa beratnya, betapa sulitnya. Ini juga yang terjadi pada Paulus. Paulus melihat orang-orang yang bertobat di Tesalonika, hatinya bersukacita, hasratnya meluap, ingin membimbing mereka, ingin menuntun mereka supaya mereka bisa bertumbuh, bisa kuat, dan kemudian bisa melihat mereka bisa mandiri. Dan tidak diduga dia harus meninggalkan mereka di dalam waktu berapa minggu, padahal dia ingin lebih lama lagi. Jadi bagi Paulus, mereka adalah anak-anak rohani yang baru dilahirkan. Dia tidak ingin meninggalkan mereka. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 disebutkan, kami tidak tahan lagi. 1 Tesalonika 3 ayat 5 disebutkan, karena tidak dapat tahan lagi. Saudara-saudara, Paulus begitu ingin bersama mereka, ingin membimbing mereka. Saudara-saudara, kalau Anda punya anak, pasti Anda ingin supaya anak-anak Anda yang baru dilahirkan segera Anda berikan susu, beri makanan, beri kekasih sayang supaya dia bisa hidup secara normal. Anda tidak tega meninggalkan dia. Saudara-saudara, saya sudah mendengar beberapa kasus orang-orang yang baru bertobat, setelah bertobat tidak mendapatkan bimbingan. Apa yang terjadi? Mereka mengalami pergumulan dengan dosa-dosa mereka. Mereka memiliki pergumulan dengan doktrin-doktrin, dengan ajaran-ajaran, dan mereka kebingungan bagaimana mengerti dan menghadapi pergumulan hidup. Pada akhirnya, sebagian di antara mereka merasa iman Kristen sama saja membingungkannya, lalu mereka tidak lagi bertumbuh di dalam iman Kristen. Saudara-saudara, saya membayangkan Paulus begitu mengasihi orang-orang yang baru bertobat ini. Dia ingin tinggal bersama mereka. Dia ingin membimbing mereka sampai mereka bisa bertumbuh secara sehat dalam kerohanian mereka. Ini mengingatkan saya tentang sikap Rasul Yohanes juga. Apakah perasaan Rasul Yohanes pada orang-orang yang dibinanya? Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 tertulis semacam ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Para hamba Tuhan, para orang yang melayani orang lain, tentunya akan merasa sukacita jika orang-orang yang bertobat bisa dibimbingnya sampai matang, sampai bertumbuh, sampai jadi, sampai dewasa. Jadi mengapa Paulus begitu merindukan mereka? Karena Paulus menyadari mereka anak-anak rohani yang baru lahir dan perlu dibinanya. Sebab kedua, saudara, karena mereka adalah sukacita dan mahkota Paulus. Saudara, pada waktu kita membaca tentang mahkota di sana, ternyata mahkota di situ yang dimaksudkan apa? Jadi saudara, di dalam kebiasaan Yunani, kalau mereka ada perlombaan, misalnya berlomba lari, waktu mereka berlari secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya sampai bisa di tujuan, mereka kemudian yang berlari dengan keras, dengan kuat dan kencang ini mendapatkan mahkota. Inilah mahkota yang berupa daun palma. Nah, meskipun itu sekedar daun palma, tetapi itu adalah tanda konfirmasi bahwa usaha keras dia, perjuangan keras dia telah mencapai titik di mana dia berhasil dan sekarang mendapatkan mahkota. Bagi Paulus, pelayanan penginjilan, pelayanan untuk menjangkau orang-orang di Tesalonika adalah suatu perjuangan yang berat, dan dia sudah berusaha dengan keras sehingga ketika melihat orang-orang Tesalonika bertobat, bagi dia itulah mahkota dia. Itulah tanda konfirmasi dari usaha keras perjuangannya di dalam pelayanannya.
jemaat Tuhan di Tesalonika adalah mahkota dan sukacita Paulus. Paulus mengalami sukacita yang luar biasa karena waktu dia menuju perjalanan yang jauh ke daerah yang begitu asing, tanah yang begitu jauh di Yunani, di Makedonia. Dia sekarang melihat orang-orang yang dulunya tersesat, penyembah-penyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan, sekarang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus yang juga mengasihi Paulus. Bagi Paulus, dia yang sudah bersuka cita karena mengenal Kristus yang telah menyelamatkan dia, sekarang dia juga bersuka cita bisa membawa orang lain kepada Kristus dan mengenal pribadi yang paling dikasihi oleh Paulus. Ini adalah sukacita yang besar. Itu sebabnya dikatakan pada saat nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia bersukacita bisa bersama-sama orang Tesalonika, menghantar mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi orang-orang di Tesalonika yang sudah percaya Tuhan adalah suatu mahkota dan sukacita bagi Paulus. Tetapi juga sukacita bagi Paulus bisa menghantar mereka bertemu, mengenal Tuhan, mengagungkan Allah yang seharusnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengutip dari 2 Korintus 4 ayat 15. Di sana dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bagi Paulus, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan adalah hal yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dan saat dia bisa menghantar orang Tesalonika juga bersyukur dan memuliakan Tuhan, itu adalah sukacita yang besar bagi Paulus. Saudara-saudara, waktu saya masih remaja, saya ingat lagu Intan-intan dan bermata, jiwa-jiwa yang sesat. Dan lagu ini menggambarkan bahwa barang siapa membawa jiwa-jiwa yang sesat, dia bahkan seperti membawa intan dan permata bagi mahkota Tuhan kita. Jadi saudara, lagu itu terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Hari ini kita belajar bahwa orang Tesalonika mahkota bagi Paulus. Tetapi kita juga bisa belajar jiwa-jiwa yang sesat, yang kembali kepada Tuhan, juga merupakan intan permata yang bernilai kekal yang bisa kita bawa kepada Tuhan Yesus sebagai sesuatu persembahan yang indah. Saudara-saudara, saya yakin ini adalah sukacita yang dialami oleh tim Paulus, baik Silas maupun Timotius juga. Mari kita menyadari ini adalah jenis sukacita yang unik, yang luar biasa, yang dinyatakan Alkitab. Ini adalah jenis sukacita yang tidak kita temui di dalam apa yang dibahas dalam buku-buku biasa ataupun film-film yang biasa kita tonton. Di dalam keseharian, biasanya yang dianggap sukacita apa? Pergi ke tempat-tempat yang bagus, pemandangan-pemandangan indah, makanan yang lezat. Tetapi hari ini kita belajar, sukacita kita salah satunya adalah dari bagaimana kita membawa orang kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah yang kita rindukan saat ini? Apakah yang paling menjadi hasrat kuat kita? Apakah yang kita usahakan dengan keras selama ini? Apakah yang akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus kelak? Ini hal-hal yang perlu kita pikirkan. Mari kita melihat bagian yang kedua. Saya akan membacakan 1 Tesalonika 3 ayat 1-5. Demikian bunyinya. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya
Jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudara-saudara, frase yang berikutnya yang menarik apa untuk kita lihat? Perhatikan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2. Di sana dikatakan, lalu kami mengirim Timotius. Di dalam ayat 5, telah mengirim dia. Frase yang kedua yang kita perhatikan, Paulus mengirim Timotius, atau Paulus mengutus Timotius. Saudara-saudara, saya melihat beberapa hal menarik berkaitan pengutusan Timotius ini. Yang pertama, sebutannya. Di dalam pengutusan ini, Timotius disebut siapa? Saya ingat di Kota Malang ada peristiwa yang terjadi pada 3 orang. Saya sebut saja ABC ya. Satu namanya Pak Ahyan, satu Pak Beim, satu Pak Coki ya. Pak Ahyan ini rupanya harus menemui pimpinan dari suatu institusi, tetapi dia merasa tidak punya keyakinan diri untuk menemui pimpinan ini. Lalu dia panggil temannya Pak Beim. Pak Beim, tolong saya menemui Pak Coki. Temui dia dan tolong mengambil beberapa pesan saya di sana. Nah, Pak Beim orangnya rapi, cara ngomongnya santun, lalu Pak Beim mengiyakan karena ini mereka berteman baik. Nah, kemudian Pak Beim hampir berangkat. Ketika hampir berangkat, dia mendengar pembicaraan Pak Ahyan dengan Pak Coki. Dia sedikit berkerudai tapi terus berangkat. Dan waktu Pak Beim menemui Pak Coki, ternyata sikap Pak Coki tidak terlalu menyambut dengan baik. Sikapnya biasa saja, dan kemudian terjadi pembicaraan singkat. Anda tahu kenapa? Pak Beim mendengar pembicaraan antara Pak Ahyan dengan Pak Coki. Pak Ahyan bicara begini, Pak Coki, saya kirim kurir saya ya. Ini mau berangkat ini. Jadi segera siap-siap ya, ini kurir saya. Jadi saudara, rupanya untuk mengangkat harga dirinya, bahwa dia memiliki seorang kurir, dia mengutus Pak Beim. Di hadapan Pak Beim dia mengatakan, ini adalah teman, kamu adalah temanku, kamu sahabatku, tolong saya. Di hadapan orang lain dia mengatakan, ini kurir. Nah saudara, karena sebagai kurir, ya tentu saja Pak Coki memperlakukan dia kurir. Untuk apa ngomong lebih panjang? Nah, sebutan ini mempengaruhi saudara. Dan Anda perhatikan bagaimana Paulus menyebut Timotius. Kalau Anda perhatikan di sana disebut apa? Di dalam ayat 2. Saudara yang bekerja. Dia disebut saudara oleh Paulus. Bukan sekedar kurir. Dia adalah saudara. Saudara, ini adalah derajat yang tinggi. Dianggap rekan yang begitu dekat. Di sana dikatakan, bekerja dengan kami untuk Allah. Dia menunjukkan pada orang Tesalonika, ini adalah rekan satu tim kami. Bekerja untuk Allah. Dan disebutkan lagi, di dalam pemberitaan Injil Kristus. Dia adalah rekan seperti hanya kami, bekerja untuk Allah, demi Injil, bukan demi kepentingan yang lain. Dan dia adalah saudara kami. Maka dengan status yang begitu berharga, begitu penting, Timotius diutus menemui jemaat Tuhan di Tesalonika. Jadi saudara, Paulus menegaskan relasi saya dengan Timotius sangat khusus, sangat spesial. Dia satu tim yang istimewa, maka sambutlah dia dengan baik. Timotius sebagai saudara, sebagai rekan kerja, sebagai sama-sama pemberita Injil Kristus,
sekarang datang ke Tesalonika, menasehati, memberi penguatan iman. Saudara-saudara, Timotius adalah hasil pembinaan Paulus. Sekarang Timotius sudah mulai matang dan dia bisa membimbing orang lain lagi. Paulus memperhatikan iman Timotius. Paulus memperhatikan iman Tesalonika, sehingga dia bisa membimbingnya. Saudara-saudara, mari kita menyadari sebagai orang tua, apakah yang menjadi perhatian kita terhadap anak-anak kita? Iman mereka harus kita bina. Sebagai orang tua, kita harus membimbing anak-anak di dalam pertumbuhan iman mereka. Seperti hanya Paulus memperhatikan iman jemaat Tuhan di Tesalonika melalui Timotius. Demikian juga sebagai orang tua, mari kita membimbing iman anak-anak kita. Para guru, mari kita memperhatikan iman anak-anak didik kita, supaya mereka memiliki pemahaman tentang siapa Juru Selamat, siapa Tuhan kita, siapa Roh Kudus, dan berbagai ajaran di Alkitab. Supaya mereka memiliki iman yang kuat, bertumbuh dan makin kuat di masa dewasanya. Para hamba Tuhan, mari kita melatih, membina iman jemaat kita, sehingga mereka bisa bertumbuh, berkembang, matang, dan dewasa. Mari kita membina iman orang-orang sekitar kita. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5, di sana disebutkan, itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir, kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Paulus tidak rela usahanya menjadi sia-sia. Seperti saya sebutkan di muka, dia sudah berusaha keras dan mereka adalah mahkotanya. Dia tidak mau mereka menjadi gugur iman hanya karena ditinggal terlalu dini. Dan sekarang, jikalau iman mereka tetap bertahan dan bertumbuh, Paulus menjadi lega, menjadi bersukacita. Saudara-saudara, kegelegaan kita apa? Kegelegaan kita kalau orang-orang kita bimbing, imannya teguh dan bertahan abadi. Saya yakin orang yang pernah menginjili Pak Yohanes Halim waktu dia masih remaja adalah orang bersukacita. Karena Pak Yohanes Halim dulu Buddha, lalu setelah bertobat pada Kristus, imannya tetap bertahan, bahkan sekarang menjadi hamba Tuhan. Saya juga yakin guru saya yang pernah membimbing saya pasti bersukacita. Karena sejak sekolah minggu saya dibimbing sampai kemudian remaja, lalu saya menjadi suatu pribadi yang di kemudian hari menjadi seorang hamba Tuhan. Saya juga bersyukur dan bersukacita ada salah satu anak remaja yang menjadi anak sekolah minggu saya. Ternyata imannya tetap teguh dan dia kemudian studi di Amerika, balik ke Indonesia, sekarang menjadi pimpinan saya di Universitas Pelita Harapan. Saudara-saudara, ini adalah sukacita kita ketika orang yang pernah kita bina, kita bimbing, tetap beriman dengan setia seumur hidupnya. Yang menarik perhatian kita di dalam pengutusan Timotius ini ada yang ketiga. Apa itu? Motivasinya. Saya bacakan 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Paulus tidak ingin mereka mengalami goyang iman, goncang iman, goyah iman karena kesulitan, penderitaan yang mereka alami. Sekitar tahun 2000-an, setelah menginjili para remaja non-Kristen di Jakarta, suatu ketika saya mendapat telepon. Telepon dari seorang remaja SMA, kelas 2, dari suatu SMA negeri. Kak, saya tidak mau percaya Tuhan Yesus lagi, Kak. Saya mulai berpikir, kalau tidak ingin percaya, tidak perlu lapor saya. Kalau masih lapor saya, ada pergumulan apa? Lalu saya tanya,
kenapa kamu ingin tidak percaya Tuhan Yesus lagi? Kak, kalau saya percaya Tuhan Yesus, nanti orang tua saya tahu bagaimana? Saya tidak akan dibiayai sekolah, saya akan mengalami kesulitan. Bagaimana ini, Kak? Saudara-saudara, dia akan menghadapi kesulitan. Dan di dalam masa-masa kesulitan itu, saya harus memberikan penghiburan, penguatan. Nah, inilah yang terjadi dengan Paulus. Paulus mengetahui orang Tesalonika mengalami kesulitan, mengalami permusuhan, mengalami penderitaan. Maka Paulus berusaha menguatkan supaya mereka jangan goyah iman, jangan goncang iman. Dan Paulus sendiri adalah orang yang untuk melayani di Tesalonika mengalami penderitaan. Maka Paulus bisa menghibur mereka. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Paulus memberikan pengertian pada mereka. Kita ditentukan untuk itu. Supaya mereka sadar dan siap hati. Gambaran terbesar siapa, saudara-saudara, yang ditentukan untuk menderita? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri datang dari surga untuk mati menderita di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita. Puji Tuhan bahwa dia tidak berakhir di dalam kematian saja, tetapi bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus pun mengalami penderitaan. Penderitaan yang ditentukan oleh Tuhan. Siapakah kita berhak untuk mengatakan, saya tidak ingin menderita, saya orang Kristen tidak perlu menderita? Tidak demikian. Jadi Paulus memberitahu mereka, kita ditentukan untuk kesulitan, penderitaan, kesusahan. Untuk menegaskan pada mereka, jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang aneh. Sebenarnya di dalam surat-surat yang lain, Paulus mengungkapkan konsep dia tentang penderitaan. Saya tidak membahas semuanya, tetapi salah satunya, karena dia waktu ini sedang berada di Athena atau Korintus, saya kutip dari kitab Korintus. Demikian. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Konsep Paulus apa tentang penderitaan? Penderitaan perlu kita alami supaya kita mengalami penghiburan dari Tuhan, dan dengan penghiburan dari Tuhan kita bisa menghibur orang lain pula. Luar biasa. Jadi Paulus bukan orang yang menyangkali penderitaan, tetapi dia melihat konsep yang penting tentang penderitaan yang perlu diajarkan kepada orang di Tesalonika supaya mereka kuat, teguh menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Luar biasa sekali. Mari kita terus memupuk iman kita. Dan mari kita terus berusaha menguatkan dan memupuk iman orang lain juga. Apakah kita juga memiliki tekad untuk kita belajar iman lebih kuat lagi, sehingga suatu saat kita bisa menguatkan dan memberikan dorongan kepada orang lain juga. Saya merindukan Anda sekalian, setelah periode panjang tertentu, Anda memiliki iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh, dan Anda juga sudah menjadi berkat menguatkan iman orang lain juga. Inilah yang kita pelajari pagi ini melalui nas tadi. Paulus merindukan jemaat Tuhan di Tesalonika. Yang kedua, Paulus mengutus Timotius. Saudara-saudara yang saya kasihi, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk refleksi. Apakah yang menjadi pergumulan terbesar dalam hidup Anda sekarang? Dalam cara-cara bagaimana Anda telah mendapatkan dorongan oleh orang lain? Sudahkah Anda memberitahu orang tersebut tentang apa yang Anda alami karena dorongan tersebut? Apakah inspirasi yang Anda temukan dalam kerinduan Paulus berkaitan
usaha pelayanan dan pembinaan orang Kristen baru? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman kami. Dan tolong kami bertekad belajar terus-menerus dan meneguhkan iman orang-orang lain di sekitar kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Mari kita responi dengan menyanyikan lagu Jadikan Kami Satu. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya Allah Bapa yang telah memiliki rencana yang sempurna dari kekal, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi keselamatan kita, dan kiranya Roh Kudus yang dianugerahkannya kepada kita menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saat teduh sejenak. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu siang ini. Tuhan Yesus memberkati.